warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita pada pagi ini menghaturkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita pagi ini bisa bersama-sama untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita dimotivasi niat yang benar, yakni dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, kita akan mencoba untuk merenungkan kembali makna syahadatain yang selalu kita ucapkan di dalam solat kita. Makna syahadatain ini penting karena akhir-akhir ini ada beberapa orang, atau boleh jadi orang ini dianggap sebagai patron untuk mengkaburkan makna syahadatain, tidak bisa menyelamatkan kehidupan akhirat kita. Kalau ini dikaji dalam arti secara akademik, barangkali ceritanya panjang. Tapi kalau yang mendapatkan informasi ini orang-orang awam, itu akan semakin membuat iman kita semakin kacau. Dan ini berbahaya. Itulah sebabnya saya mencoba untuk menjelaskan secara sederhana tapi detail. Mohon kalau misalnya nanti saya mengutip beberapa ayat, barangkali bisa dicatat dan nanti bisa dibaca lagi di rumah. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, diingatkan setiap saat dalam sholat kita untuk membaca apa yang disebut sebagai kalimat syahadatain di dalam tahiyat yang terakhir terutama. Apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Syahadatain itu kan? Kalau bicara mengenai kalimat syahadatain, berarti ada dua hal penting. Yang pertama, pengakuan mengenai keesaan Allah dan tidak ada sesuatu yang berserikat dengannya. Pengakuan tauhid itu begitu penting. Itulah yang menjadi kartu truf yang menjadi jaminan kita di alam akhirat nanti. Saya kira para guru kita, para ustadz kita sudah menjelaskan secara detail kalimat syahadatain yang pertama. Tetapi hari ini saya tidak akan membahas itu. Yang akan saya coba terangkan itu makna puncak pada kalimat syahadat yang kedua, yakni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dua kalimat syahadat ini diibaratkan saudara kembar, maka tidak mungkin kita menerima
yang pertama menolak yang kedua. Maksudnya, kalau pengakuan tauhid kita benar, tanpa diimbangi dengan pengakuan syahadat yang kedua, maka iman kita batal. Jadi dua-duanya ini saya ibaratkan sebagai saudara kembar. Dan itu yang akan kita bawa pulang ke alam akhirat nanti. Dua ini. Itulah sebabnya apa rahasianya, kenapa kita harus lantunkan setiap saat, terutama dalam sholat kita. Nah, pilar yang kedua tadi, syahadat yang kedua tadi, itu tidak bicara mengenai tauhid, tapi bicara mengenai an-nubuwah. Apa maksud secara sederhana? Pengakuan bahwa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi kartu truf kita di alam akhirat nanti. Dari mana itu kita bisa pelajari? Saya tidak akan membahas hadis. Saya tidak membahas qaul ulama. Kita bisa langsung konfirmasi di dalam Quran sendiri. Misal ayat yang tadi saya baca, itu termaktub di dalam surah yang namanya surah Al-Anbiya. Apa itu surah Al-Anbiya? Arti harfiahnya para nabi itu. Jadi secara harfiah para nabi itu makna dari Al-Anbiya. Di mana surah itu tercantum di urutan surah keberapa? Di urutan surah yang ke-21. Jadi urutan surah ke-21 ada nama surah Al-Anbiya. Seluruh Quran itu jumlahnya ada 114 surah. Tapi di urutan yang ke-21 ada surah namanya Al-Anbiya. Arti harfiahnya surah para nabi itu. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang ada di dalam surah tersebut? Di dalam surah tersebut tentu ada kaitan dengan nama. Karena Quran itu sekali lagi ada pesan-pesan yang berantai antara nama surah dengan isinya. Antara kalimat satu dengan kalimat sambungannya. Antara kata yang satu dengan kata setelahnya. Antara huruf yang satu dengan huruf setelahnya. Itu sesuatu yang sangat terangkai secara sistematik. Saya mulai dari nama surah Al-Anbiya. Di situ ada dua penanda. Pertama, ada Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah itu arti harfiahnya ada penanda, kalau bahasa Inggrisnya itu sama dengan the. Kira-kira kalau saya ngomong istilah Inggrisnya, kira-kira paham enggak di sini? Paham ya? Misalnya ada sebuah rumah. Itu beda dengan makna rumah itu. Kalau saya mengatakan sebuah rumah, pasti jenengan bertanya, rumah yang mana? Ya pokoknya sebuah rumah. Kalau bahasa Inggrisnya a house. Kalau kita menyebutnya sebuah rumah. Tidak jelas rumah yang mana. Tapi kalau disebutkan rumah yang itu, atau bahasa Inggrisnya the house, rumah yang itu, berarti rumahnya sudah diketahui atau belum? Nah, sudah diketahui. Bahasa Arabnya juga sama. Bahasa Arabnya misalnya baitun, sebuah rumah. Tapi rumah yang mana? Ya tidak tahu, belum jelas. Tapi yang pasti ada sebuah rumah. Tapi kalau al-bait, rumah yang itu, berarti sudah khusus, sudah dikenal, sudah diketahui. Bicara mengenai nama surah Al-Anbiya, berarti ada al-nya. Al itu berarti sudah dikenal, sudah diketahui, sudah dipahami. Yang kedua, kata bendanya itu bukan merujuk pada satu benda. Bukan merujuk pada satu orang, tapi merujuk pada banyak orang. Makanya disebut
Anbiya, arti harfiahnya para nabi. Berarti nama surah itu mengandung pesan, di dalamnya dikisahkan banyak nabi. Dan banyak nabi itu sudah dikenal, sudah diketahui siapakah mereka itu. Bahkan ada yang dirinci secara detail, ada yang dikisahkan secara global. Bahkan nama-nama mereka disebutkan sebagai bukti bahwa mereka sudah dikenal. Bukan hanya di dalam Quran dikenal, tetapi juga di luar Quran mereka juga dikenal. Misalnya di dalam surah tersebut ada ayat wa ataina Musa wa Harun al-furqana ila akhirih ayat. Disebutkan nama Musa dan Harun. Ada juga disebutkan nama nabi-nabi lain. Misalnya Ibrahim disebutkan, Nuh disebutkan, Sulaiman disebutkan, Ayub disebutkan, bahkan kisahnya Ayub disebutkan detail di situ. Zakaria disebutkan, Yahya disebutkan, Yunus itu disebutkan. Walhasil ringkasnya dalam surah itu nama nabi-nabi disebutkan semua. Mulai dari awal surah sampai nanti pada akhir-akhir ayat, maksudnya di surah tersebut, di akhir ayat itu, ayat 100 yang ke-7 itu menjadi penanda yang aneh. Anehnya, tidak disebutkan nama. Hanya disebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami telah utus engkau, kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Siapakah pribadi ini yang dimaksud? Tidak disebutkan nama. Kenapa tidak disebutkan nama? Itu sebuah pertanyaan. Mengapa nama itu tidak disebut? Tetapi meskipun nama itu tidak disebut, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia diberi tanda kurung. Siapakah engkau yang dimaksud pada ayat itu? Semua jawabannya seragam. Yang dimaksud adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dhamir ka yang dimaksud di situ, semua tidak ada yang berselisih faham bahwa itu merujuk pada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada pertanyaan semula, kenapa tidak disebutkan nama? Sedangkan ayat-ayat sebelumnya itu semua nabi-nabi disebutkan nama secara harfiah. Tetapi di penghujung surah itu justru tidak disebutkan nama pribadinya. Sampai selesai ayat 108, 109 dan seterusnya, selesai sudah kisah nabi-nabi lain, selesai sudah kisah rasul-rasul lain. Kembali pada pertanyaan tadi, kenapa sebelumnya disebutkan nama nabi-nabi, sedangkan di akhir dari surah tersebut tidak disebutkan nama pribadi yang dimaksud? Ada apa itu semua? Yang kedua, di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu surah yang ketiga. Pada ayat yang ke-81 ada istilah yang hampir sama tapi bentuknya berbeda dan maknanya sama. Apa itu? Kalau di dalam surah ke-21 disebutkan nama surahnya Al-Anbiya, di surah ketiga ayat 81 disebutkan bukan Al-Anbiya tapi An-Nabiyyin. An-Nabiyyin dengan Al-Anbiya itu maksudnya sama, bentuknya yang berbeda. Kalau An-Nabiyyin ada Al-Ma'rifah, dan kata bendanya, rujukannya bukan satu orang, tapi banyak orang. An-Nabiyyin berarti nabi-nabi itu. Dan itu pasti sudah dikenal. Sama seperti surah Al-Anbiya tadi. Nah, di situ ada kalimah yang bagian awal. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin."
Dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian yang amat agung, amat besar, amat berat. Bersama siapa? Nabi-nabi itu. Berarti Allah mengikat perjanjian itu bersama sebagian nabi atau semua nabi? Semua nabi diikat dalam perjanjian itu. Kalau kita pernah mendengar guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan saya kira kita juga harus mendoakan Ustadz Hashim, ya, namanya Ustadz Hashim ya, Taufik, nah, Ustadz Taufik yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bukan dalam konteks Indonesia ya, ini mudah-mudahan dalam konteks yang benar. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sebutkan. Maka saudara-saudara, ini penting saya sampaikan di forum ini. Kembali pada pembahasan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian ini bukan sebagian nabi-nabi, tapi semua, keseluruhannya. Bukan mim ba'diyah, tapi kulliyah. Semua, bukan sebagian. Dan itu Allah menggunakan ungkapan mitsaq, perjanjian yang amat besar, perjanjian yang amat agung, bukan perjanjian biasa. Nah, masalahnya, mengapa Allah mengambil sumpah perjanjian itu bersama nabi-nabi semua, bukan sebagian? Apa motifnya? Apa tujuannya? Dan apa sih isi perjanjian itu sebenarnya? Di dalam ayat yang sama dijelaskan. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Kemudian bila nanti datang sang rasul yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian semua, wahai para nabi, maka wajib bagi kamu semua, wahai para nabi, untuk beriman kepadanya dan sekaligus menolongnya. Siapakah yang dimaksud Rasul yang dimaksudkan pada ayat itu? Tidak disebutkan nama. Namanya tidak disebut. Aneh juga mengapa Allah tidak menyebutkan nama. Tapi di situ yang dimaksud Rasul itu bukan pada banyak orang, tapi hanya satu orang. Siapakah yang dimaksud di situ? Semua tafsir menjelaskan itu berkaitan dengan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, ini sederhana. Jika seandainya khataman nabiyyin sebagai isi perjanjian itu tidak ada, kira-kira Allah membuat perjanjian bersama para nabi ataukah tidak? Saya ulangi lagi. Dengan bahasa yang sederhana. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih penting? Antara isi perjanjian itu atau mereka yang dilibatkan dalam perjanjian? Mana yang lebih penting? Apakah mungkin bila tanpa ada perjanjian Allah akan mengikat perjanjian bersama para nabi? Sekali lagi, apakah mungkin bila tidak ada isi perjanjian Allah akan membuat perjanjian bersama para nabi? Tidak mungkin. Yang paling penting di antara keduanya adalah isi perjanjian itu. Seandainya tidak ada isi dari perjanjian, maka mereka tidak akan dilibatkan dalam perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nabiyyin itu siapakah mereka? Dengan rasulan yang dimaksud di situ siapa? Pasti posisinya tidak sama. Dan kita tahu kalau disebut an-nabiyyin di dalam kitab hadis itu jumlahnya ada 124.000 nabi. 124.000 nabi itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Kita dalam Quran disebutkan ada berapa jumlah nama nabi? Ada berapa? Hanya 25. Padahal jumlah nabi keseluruhan itu ada 124.000 nabi. Kalau kita hitung secara matematik,
25 dibanding 124.000 itu berapa persen? Apakah 10%? Tidak. Apakah 5%? Tidak. Apakah 1%? Tidak. Hanya 0,02%. Berarti kita bisa bayangkan kalau 120-an lebih para nabi diikat dalam perjanjian, itu pasti ada sesuatu yang amat besar. Supaya gampang dipahami begini secara sederhana. Bila saya seorang owner perusahaan, saya memanggil semua direktur cabang yang saya miliki. Kemudian semua staf saya undang semua. Bukan hanya direktur cabang, tapi semua staf saya undang. Bahkan sampai pada cleaning service-nya saya undang. Pokoknya mereka yang terlibat dalam perusahaan yang saya punya, semua saya undang. Kira-kira kalau saya undang semua itu berarti ada meeting yang biasa atau meeting yang amat istimewa? Hah? Pasti itu meeting yang amat luar biasa, amat emergensi. Karena semua dilibatkan dalam meeting besar itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil semua nabi-nabi itu, diikat dalam perjanjian besar karena ada sesuatu yang emergensi. Apa itu? Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Berkaitan dengan datangnya sang Rasul yang akan membenarkan apa yang ada di tangan kalian, dan wajib bagi kalian semua wahai para nabi untuk beriman kepadanya dan sekaligus menolongnya. Pertanyaannya sekarang, apakah para nabi itu semua beriman kepada sang Rasul tersebut? Saya ulangi lagi. Apakah para nabi semua itu beriman kepada sang Rasul tersebut? Ya. Pertanyaan kedua, apakah para nabi itu pernah bertemu dengan sang Rasul itu? Tidak. Tidak pernah ketemu. Tetapi mereka sudah ada bekal iman kepada sang Rasul itu. Dan ini isi perjanjian dari surah Ali Imran ayat 81. Dan kita akan bertanya juga, siapakah di antara para nabi yang diikat dalam perjanjian itu? Dan lagi-lagi kenapa Rasul yang dimaksud tidak disebutkan namanya? Ada satu lagi ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah keberapa? Surah kedua. Ayat 127. Di situ disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pada ayat 129 disebutkan, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalau diterjemahkan ayat 129 itu, wahai ya Rabb, utuslah di antara mereka nanti seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan sang rasul itu akan menyucikan jiwa mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doanya Nabi Ibrahim. Berarti Ibrahim meminta kepada Tuhannya nanti mohon diutus seorang rasulan. Disebutkan itu. Pertanyaannya, apakah Ibrahim menyebutkan nama di situ? Tidak disebutkan. Hanya menggunakan istilah rasulan. Tetapi dia menggunakan kata kunci, wa yuzakkihim. Sang Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Kalau kita lihat Quran, ungkapan wa yuzakkihim itu terulang sebanyak 4 kali. Dan itu tidak pernah dialamatkan kepada siapapun, kepada nabi-nabi manapun, kepada rasul-rasul manapun, kecuali kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Kecuali hanya mengacu pada
khataman nabiyyin. Berarti Ibrahim tahu siapa yang dimaksud meskipun tidak disebutkan namanya. Itulah pertanyaan. Di 3 surah yang berbeda, ternyata tidak disebutkan namanya langsung semua. Hanya disebutkan rasulan atau arsalnaka. Allah sendiri menggunakan ungkapan arsalnaka, kami telah utus engkau. Ibrahim juga menggunakan ungkapan rasulan. Allah juga menggunakan ungkapan rasulan tanpa menyebut nama. Padahal di ayat lain Allah menyebutkan nama. Lalu siapa beliau itu sampai namanya tidak dijelaskan secara terang-terangan, namanya langsung? Apa sebabnya? Hal berikutnya begini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama nabi-nabi, itu selalu ngomongnya itu disebutkan langsung nama. Dalam Quran tuh. Contoh misalnya, ya Adam ambihum bi asma'ihim, atau ya Adam. Ungkapan ya Adam berarti itu menyebut namanya langsung. Adam itu seorang nabi, iya. Adam bukan manusia biasa, dalam arti sekedar manusia seperti kita, tapi ada pangkatnya, seorang nabi. Dan kita juga tahu, selain Adam, ada Nuh. Ketika Allah memanggil Nuh bagaimana? Allah menyapa dengan sebutan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu. Pertanyaannya, Nuh itu nabi atau bukan? Nabi. Tapi apakah pangkatnya sama dengan Adam? Beda. Adam nabi, tapi bukan ulul azmi. Tapi kalau Nabi Nuh, nabi, tapi dia pangkatnya ulul azmi. Tapi kenapa Allah memperlakukan keduanya seakan-akan cara panggilnya itu sama? Ya Nuh, ya Adam, sama. Yang ketiga, di dalam Quran juga ada sebutan ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh telah engkau membenarkan mimpi itu. Di dalam surah As-Saffat, surah ke-37. Ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Lagi-lagi disebutkan namanya, panggilannya langsung. Padahal Ibrahim itu tidak sama statusnya dengan Adam. Ibrahim itu pangkatnya ada 3. Nabi dalam Quran, Rasul juga disebutkan sebagai imam dalam Quran. Berarti ada pangkat-pangkat yang dimiliki oleh masing-masing yang dilibatkan dalam perjanjian itu. Adam dilibatkan dalam perjanjian. Nuh dilibatkan dalam perjanjian. Ibrahim dilibatkan dalam perjanjian. Bahkan Yahya pun juga dilibatkan dalam perjanjian, bagian dari an-nabiyyin. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan. Isa juga sama. Isa itu pangkatnya bukan sekedar nabi, tapi juga rasul, tapi juga sebagai ulul azmi, bahkan juga sebagai al-masih. Pangkatnya double-double tuh. Isa itu. Isa ibnu Maryam. Tapi bagaimana Allah cara menyapa di dalam Quran? Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyempurnakanmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini ada dalam Quran semua. Tapi pertanyaannya sekarang, adakah di dalam Quran disebutkan begini? Ya Muhammad, ada enggak dalam Quran? Ada enggak? Jawabannya, kita buka dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, satu ayat pun tidak pernah
pernah ada pernyataan ya Muhammad, nggak ada. Tapi kalau ya Adam ada. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Musa, ya Isa, semua ada dalam Quran. Tapi ya Muhammad tidak pernah ada. Mengapa tidak pernah ada? Itu justru yang saya tanyakan. Kenapa tidak pernah ada? Kenapa seakan-akan namanya itu enggan untuk disebut? Enggannya itu karena kalau bahasa kita itu terlalu terhormat nama ini, atau karena tidak layak untuk disebut. Kalau tidak layak untuk disebut, itu negatif. Tapi kalau tidak disebutkan karena terlalu besar nama ini eksistensinya, itu berarti penghormatan yang luar biasa. Yang ketiga, di dalam Quran banyak contoh. Allah hanya cukup berkata begini, Salamun ala Ilyasin, Salamun ala Ibrahim. Hanya itu saja. Salam atas Ilyas, damai sejahtera atas Ilyas, salam atas Ibrahim, damai sejahtera atas Ibrahim, salam atas Musa, salam atas Harun, salam atas Nabi ini, salam atas Nabi itu. Makanya kita selalu membaca begini kan, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad. Lu kok beda? Lu kenapa kok beda? Kan harus ada alasan, kenapa kok beda? Kalau salamun ala Ibrahim, maka jelas kita berkata Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ilyasin, Ilyas alaihissalam. Tapi kalau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dari mana dasarnya? Dari mana itu? Kenapa kita harus bedakan? Yang membedakan itu kita atau Allah sendiri yang membedakan? Allah sendiri yang membedakan. Bahkan memberikan penekanan. Dalam surah Al-Ahzab Allah berkata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari ayat inilah kemudian kita berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda statusnya antara khataman nabiyyin dengan nabi-nabi yang lain, itu beda. Bahkan namanya sangat diagungkan. Karena saking diagungkannya nama itu, tidak pernah bisa disandingkan dengan nabi-nabi lain. Tidak pernah disandingkan. Itulah sebabnya kalau kita pernah mendapatkan informasi melalui hadis, kisahnya Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, kita ini bukan siapa-siapa. Kok bisa Nabi Musa ingin menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Apa yang menjadi keistimewaan? Itu pelajaran dan renungan bagi kita sebetulnya. Kita ini kalau diukur imannya dengan nabi-nabi lain, itu tidak seimbang. Iman kita kepada khataman nabiyyin, iman kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak seimbang. Coba ini hitung-hitungan matematik. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW itu berapa tahun? Jaraknya? Jaraknya berapa tahun? Berapa? Ribuan tahun. Iya, ribuan tahun itu berapa tahun? Nah, begini saja. Ini hitung-hitungan ya. Coba. Nabi kita Muhammad SAW itu sebetulnya keturunan Ibrahim. Iya. Makanya ketika Ibrahim berkata,
wahai ya Rabb, utuslah dari antara mereka nanti seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Itu doa Ibrahim yang penuh harapan, supaya nanti sang rasul itu lahir dari benihnya melalui jalur sang putranya yang bernama Ismail. Dan itu harapannya terkabul. Tapi dikabulkannya itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun baru dijawab. Ribuan tahun. Iya, ribuan tahunnya berapa? Saya tunjukkan ya, di dalam Tarikh At-Tabari. Nasabnya Nabi kita itu sampai kepada Ibrahim itu ada sekitar 34 generasi. 34 generasi. Kalau 34 generasi, satu generasi itu kalau di rata-rata 100 tahun, berarti berapa tahun itu? 3.400 tahun. 3.400 tahun berarti Ibrahim sudah menengadahkan tangan begini, meminta agar nanti sang Rasul itu diutus melalui benihnya dari jalur sang putra yang bernama Ismail. 3.400 tahun Ibrahim sudah beriman kepada sang Rasul. Kita dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu jaraknya berapa tahun? Hah? Kita ini sekarang tahun berapa Hijriah? 1443 Hijriah. Anggap saja 1500 tahun. Ya, nggak sampai 1500 tahun. Imannya sama nggak dengan imannya Ibrahim? Jaraknya lebih panjang Ibrahim atau lebih panjang kita jaraknya? Lebih panjang Ibrahim jaraknya. Kita dengan Nabi Muhammad SAW itu lebih dekat dibanding antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Jaraknya lebih dekat. Kita ini baru separuhnya jarak dengan zamannya Ibrahim. Tapi imannya bagaimana? Kualitasnya sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Jangan dijawab begini, ya Ustadz, Ibrahim kan nabi, kita kan bukan nabi. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Bukankah kita sama? Ibrahim tidak pernah ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW secara fisik. Kita pun tidak pernah ketemu dengan beliau, kan? Tapi meskipun tidak pernah ketemu, imannya itu harus menjadi penanda bagaimana kita menyambut dia sebagai puncak an-nubuwah tadi. Kenabian itu ada di tangan Rasul Muhammad SAW, itu bukan sekedar jabatan kerasulan saja, tetapi ini adalah sesuatu yang amat dahsyat. Sebelum kita ini ada di tengah-tengah manusia sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau para nabi saja sudah beriman kepada sang Rasul yang dimaksud, meskipun mereka tidak pernah ketemu, selayaknya kita juga sama. Meskipun tidak pernah ketemu, seharusnya iman kita itu sama dengan imannya mereka. Iman kita manusia biasa ini seharusnya sama dengan imannya nabi-nabi itu. Itu kunci. Karena seandainya ini kita tidak miliki iman seperti ini, itu tentu saja ini berbahaya. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita itu adalah iman ini. Iman kepada sang Rasul ini. Makanya Allah memberikan garansi. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah kepada siapapun. Allah memerintahkan kepada sang Rasul. Katakan kepada siapapun, jika kalian semua wahai manusia mencintai Allah, maka ada satu syaratnya. Ikutlah aku. Artinya ikut kepada siapa? Ikut kepada sang Rasul, ikut kepada khataman nabiyyin. Itu kartu truf untuk selamatnya kita. Ikutlah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum
dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan menghapus semua dosa kalian. Ini dalam makna kalau kita paham misi kerasulan itu sampai sedahsyat itu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim sekarang, sebagai seorang mukmin, kira-kira kita ini selamat atau enggak sih? Hah? Kita mengikuti Rasul ini selamat atau enggak? Hah? Kayaknya ragu-ragu ngomongnya ini. Selamat kalau ada orang bertanya, kamu muslim bukan? Oh iya, saya muslim. Kamu ngerti nggak bahwa kamu itu dijamin keselamatanmu di akhirat nanti? Kira-kira jawaban kita apa? Hah? Insya Allahnya itu insya Allah Jawa atau insya Allah Quran? Hah? Kalau jawabannya insya Allah Jawa berarti itu masih ragu-ragu. Tapi kalau insya Allahnya itu Quran, itu pasti. Bahwa kita ini pasti mendapatkan keselamatan itu pasti. Jadi kalau tidak pasti, untuk apa kita menjadi seorang muslim? Sudah pasti jawabannya. Artinya pasti kemana? Pastinya itu kemana? Hah? Pastinya ke surga atau ke neraka? Ke surga. Tidak ada pilihan lain. Ketiga, pastinya itu ke surga atau ke neraka. Pastinya kemana? Ke surga. Jadi kalau kita mengikut Rasul Muhammad SAW, itu pasti ke surga. Cuma pertanyaannya begini, surga yang mana? Hah? Surga yang mana? Surga itu macam-macam. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ada jannah-jannah yang lain. Kalau diibaratkan bahasa ibu-ibu itu begini, jenengan pernah kan pergi ke hotel? Pernah kan? Ya anggap saja pernah ke hotel dah. Hotel itu kan ada bintangnya, ada bintang 3, ada bintang 5, mungkin juga ada bintang 7 ya. Kan ada bintang-bintangnya itu hotel. Kalau hotel, itu kira-kira kita senang enggak? Tapi hotel yang mana? Tergantung dari budget yang kita punya. Nah, budget itu yang namanya amal soleh. Amal soleh kita kalau sangat baik di hadapan Allah, maka hotelnya itu hotel VIP. Kalau amal solehnya itu biasa-biasa, ya tetap di hotel, tapi hotelnya hotel biasa. Tapi kalau di hotel pasti atau tidak? Pasti. Di hotelnya itu pasti. Jadi kalau kita ke surga itu pasti. Cuma surga yang mana yang menentukan itu amal soleh. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang non-muslim berbuat baik sebaik apapun, tidak ada jaminan keselamatan itu. Tidak ada. Tapi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, jaminan keselamatan surganya Allah itu pasti. Jadi kalau ditanya, Ustadz Taufik tadi, di surga atau tidak di surga? Pasti di surga. Sudah pasti. Makanya kita ini yang masih punya umur, jangan mentang-mentang kita mengatakan, ya kita kan sudah dijamin surga Ustadz. Iya, terus kemudian tidak berbuat sesuatu, ini salah. Berbuat sesuatu, beramal soleh yang terbaik, merahasiakan apa yang kita berikan, tidak mau ngomong sana, tidak mau ngomong sini, dalam rangka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah dalam arti surganya VIP. Jadi jangan merasa tidak ada jaminan. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi seperti ini, kita harus punya kekuatan iman yang besar bahwa kalaupun saya harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat, maka jaminan keselamatan itu harus tertanam dalam jiwa kita. Tetapi diimbangi dengan amal soleh yang terbaik supaya kita diberikan surga yang terbaik. Surga yang terbaik. Jadi jangan ada bayangan neraka itu di hadapan kita, jangan ada bayangan itu. Asal benar-benar kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada pemahaman yang nyeleneh bahwa
meskipun kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum meninggal, belum dijamin masuk surga, itu informasi yang keliru, tidak benar. Kalau sudah biasa mengucapkan kalimat syahadat, kebiasaan itu terus terulang, pasti kalau mau meninggal ya pasti membaca itu. Sudah pasti. Tidak mungkin tiba-tiba orang itu langsung mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal yang awalnya tidak pernah terbiasa dengan itu. Itu mustahil. Kebiasaan itu ada karena memang sudah dibiasakan. Dan itu berarti menjadi bukti bahwa dia benar-benar mendapatkan surga yang benar-benar layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang meninggal itu tersenyum. Kenapa? Dia sudah diperlihatkan surga yang terbaik untuknya. Ada orang meninggal itu tersenyum, itu ada. Sampai bukan hanya tersenyum, sampai meringis dia. Maka Bapak Ibu sekalian, tanamkan itu. Tanamkan bahwa kita itu pasti dapat surganya Allah, tetapi harus diimbangi dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, amal soleh yang terbaik. Kalau perlu jangan ada siapapun yang tahu. Kalau perlu. Itu dalam rangka apa? Menjaga kita supaya tidak ada riak kepada siapapun. Allah itu sangat pencemburu. Pencemburu itu artinya dia tidak mau disandingkan dengan yang lain-lain. Itu yang penting. Ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada kita pribadi, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau ada yang berkata begini, Ustadz, kita ini nggak mungkin mengandalkan amal soleh kita. Seakan-akan amal soleh yang saya lakukan itu tidak layak dan tidak bisa menebus semua kesalahan-kesalahan saya. Ada kan yang berkata begini secara pribadi? Saya pun juga sama. Apakah saya ini sudah layak amal soleh yang sudah saya lakukan ini? Sudah benar di hadapan Allah? Satu-satunya yang menjadi kartu truf yang membuat saya bahagia cuma dua hal. Pertama, yakni mengikut Rasul Muhammad SAW, itu yang menjadi kunci utama. Dan berarti kalau kita mengikut Rasul sudah aman tuh, sudah. Aman dalam arti sudah ada garansi. Karena yang akan menjadi pembela kita di akhirat nanti beliau khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bolong-bolong bagi kita itu akan disempurnakan, akan ditangguh, akan dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membela kita? Hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sebagai tanda cinta kita kepada Rasul, supaya nanti kita ini benar-benar layak di hadapan Rasul, selalu mengingat namanya. Kalau kita mencintai Rasul, selalu mengingat namanya. Bagaimana cara mengingatnya? Yang paling sederhana adalah sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi jangan sekedar membaca itu. Maknanya itu harus terhujam di hati. Artinya, ya Allah, sampaikan salamku kepada Muhammad dan sekaligus kepada keluarganya Nabi Muhammad. Nah, itu yang harus senantiasa terbaca. Itu yang akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Kalau kita selalu bersalawat kepada Nabi, pasti kita mendapatkan perhatian dari beliau sebagai pembela kita nanti. Itu yang akan menyelamatkan kita. Setelah itu baru diimbangi dengan amal soleh, amal soleh. Dan yang ketiga, yang paling akhir adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir ajal menjemput kita. Itu yang paling puncak. Jadi menjalankan sunnahnya itu salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasul Muhammad SAW. Yang paling sederhana, orang kan tidak susah mempraktekkan. Mengambil sesuatu dengan tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan. Ini kan gampang. Tapi banyak orang melakukan dengan tangan kiri. Kalau mengambil sesuatu dengan tangan kanan, niatkan aku ingin mencintai Allah, ingin mencintai Rasulnya, dan ingin bertemu dengannya. Itu yang penting. Jadi berbuat sesuatu, itu seakan-akan kita ingin rindu bertemu dengan beliau.
Sehingga kita mencintainya. Nggak usah jauh-jauh. Jenengan itu masih nyimpan enggak pakaian dari bapak jenengan, pakaian dari ibu jenengan yang selalu ingin dilihat supaya ingin melihat itu? Ingin enggak? Atau enggak? Yang itu enggak wajib juga, hanya sekedar ingin tahu atau melihat benda yang dipunyai oleh pasangan hidup kita yang kemarin baru meninggal. Pernah nggak lihat? Dalam rangka apa? Karena cintanya itu kan. Kecuali kalau jenengan nggak cinta lagi. Artinya ekspresi cinta itu bisa berwujud apa saja. Nah, ketika kita menyebut namanya, itu salah satu bentuk bahwa kita mencintai dia. Maka saya hanya berpesan melalui kajian kita pada siang ini, cukup ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya, pertama, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. 1, itu gampang, tapi susah, berat bagi orang yang sering lupa. Yang kedua, selain menyebut namanya, ikutilah sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah beliau. Tapi jangan merasa paling nyunnah ya. Kalau merasa paling nyunnah berarti ada upaya meremehkan orang lain. Kalau kita berbuat sesuatu dengan meremehkan orang lain, berarti kita berbuat sesuatu itu bukan tulus karena Allah, tapi ingin merasa paling benar, paling baik di antara yang lain. Itu penyakit umat Islam sekarang. Merasa paling baik, merasa paling nyunnah di antara yang lain dan meremehkannya. Dan itu tidak boleh. Yang ketiga, selalulah beramal soleh yang terbaik. Hanya itu saja yang kita lakukan. 3 hal ini kalau kita lakukan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita bimbingan yang terbaik secara pribadi. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Nah, ini nih. Ya, ini pertanyaan bagus. Dalam membangun rumah tangga, ikatan perjanjian antara suami istri, itu bukan sekedar menikah, tapi itu perjanjian yang berat, yang ini bukan hanya sesaat, tapi itu berkelanjutan. Bukan hanya berkelanjutan sampai masa akhir hidup kita, tetapi berkelanjutan tanpa akhir. Karena ini kaitannya dengan anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ulangi lagi. Kenapa perjanjian pernikahan itu juga disebutkan mitsaq? Kenapa? Karena itu bukan sekedar kita bertemu dengan pasangan hidup kita. Bukan sekedar itu. Tapi itu ada konsekuensi bahwa kita bersama-sama dan tidak akan pernah ingin dipisahkan. Itu seharusnya yang ditanamkan dalam persoalan itu. Nanti hubungannya dengan anak kita. Nanti ada hubungannya dengan cucu kita. Nanti ada hubungannya dengan cicit kita. Terus begitu. Coba kita perhatikan ya. Ada teladan dalam Qisasul Anbiya. Kisah para nabi. Bagaimana Ibrahim ketika bersama dengan Sarah. Sarah itu istri yang pertama atau istri yang kedua? Sarah istri yang pertama atau istri yang kedua? Kalau Hajar istri yang pertama atau istri yang kedua?
Kalau Saro itu istri yang pertama. Kalau Hajar itu istri yang kedua. Nah, bagaimana ceritanya kok sampai ada dua istri itu? Itu tidak langsung tiba-tiba. Ingat, Sarah bersama Ibrahim membangun rumah tangga itu bukan setahun 2 tahun. Sarah bersama Ibrahim berumah tangga itu bukan hanya 10 tahun. Tapi sampai pada usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Itu antara Sarah dengan Ibrahim. Berarti sampai pada masa tua atau masih masa muda? Sampai pada masa tua. Itu pun dikasih keturunan atau tidak? Tidak. Coba bayangkan. Kesetiaan Ibrahim bersama Sarah. Itu bertahan sampai masa tua. Meskipun tidak ada keturunan. Tapi kemudian atas izin dari Sarah. Maka Sarah meminta kepada Ibrahim untuk menikah kembali. Jadi yang ingin menikah itu sebenarnya Ibrahim atau Sarah? Hah? Yang ingin menikah lagi itu Ibrahim atau Sarah? Kalau kita kan enggak, yang ingin menikah ya bapak-bapak ini. Iya kan? Berarti ada enggak keinginan untuk menikah bagi Ibrahim waktu itu? Tidak ada. Cukup bagi dia Sarah dalam hidupnya. Meskipun tidak ada keturunan. Tapi Sarah atas izin, tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba memerintahkan kepada Ibrahim untuk menikah kepada Hajar. Karena tahu Sarah itu siapa Hajar. Hajar itu bersama-sama dengan Sarah itu 10 tahun. Hajar itu anaknya Raja Mesir. Tetapi Hajar ini menjadi bagian dari keluarga Ibrahim itu selama 10 tahun. Artinya Sarah melihat langsung fit and proper testnya Sarah. Fit and proper testnya Hajar. Saat itulah kemudian Ibrahim mengatakan sami'na wa ata'na kepada Sarah. Barulah ketika Ibrahim menikah dengan Hajar atas izin Sarah, lahirlah anak laki-laki pertama yang bernama Ismail. Inilah rumah tangga yang sebenarnya. Makanya disebutkan mitsaq. Emang ini skenario ilahi ya. Coba perhatikan itu. Sarah istri pertama, Hajar istri kedua. Tapi anak Ibrahim yang pertama dari Hajar. Anak yang kedua Ibrahim dari Sarah. Ibaratnya ini 1-2-2-1. Bayangan kita yang di Jakarta ya. 1-2-2-1 bukan tuh. Jadi Sarah itu yang pertama dapat anak yang kedua. Hajar itu istri yang kedua dapat anak yang pertama. Ini keseimbangan ilahi. Jadi pikiran Ibrahim hanya pada satu manusia perempuan yang bernama Sarah. Jadi yang mengizinkan itu siapa? Istri atau suami? Kalau kita rata-rata yang mengizinkan kita sendiri ya. Laki-laki. Nah ini. Makanya ini teladan kenabian itu seperti itu. Teladan kenabian. Hah? Maka saudara-saudara, memang inilah yang dapat kita ambil pelajaran dari Islam. Bahwa pernikahan itu bukan main-main. Karena apa? Hubungannya bukan kita pribadi bersama pasangan hidup, bukan. Tapi ini sampai pada keturunan kita, sampai pada cucu kita, sampai pada cicit kita. Maka tidak salah ya, antara Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail, punya anak Yakub, punya cucu Yakub, punya cicit Yusuf, 4 generasi ini jadi nabi semua. Saya ulangi lagi, Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak, Yakub. Yakub punya anak, Yusuf. 4 generasi, nabi semua.
Kalau kita mungkin nggak jadi nabi. Artinya orang-orang hebat lah. Generasi pertama orang hebat. Generasi kedua orang hebat. Generasi ketiga orang hebat. Generasi keempat orang hebat. Itu kebanggaan luar biasa itu. Makanya membangun rumah tangga itu bukan hanya untuk kita pribadi bersama pasangan. Komitmen besar adalah membangun generasi setelah kita. Nah itu yang paling besar, paling penting. Saya kira itu ya jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Ngomong itu gampang, prakteknya itu yang susah. Makanya kalau pulang ke rumah, pandanglah pasangan hidup kita dengan penuh perhatian. Bukan memandangnya sebagai bawahan kita, bukan. Tapi memandangnya sebagai mitra dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah pintar semua ya. Sudah paham maksudnya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk teladan hidup. Dan saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.